Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok tafsir akan prestasi. Kelompok tafsir kali ini beranggotakan Ajeng Puspita Ramadhani, Sri Satyani, Isma Turdiah, dan saya sendiri Muhammad Muhammad Ibrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 197 hingga 202. Nah, pertama ada makna mufradat. Ya, pertama di sini ada ayat 197, ada kata asyhurum ma'lumat, artinya haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, maksud dari beberapa bulan dimaklumi ini adalah waktu untuk menunaikan ibadah haji, adalah waktu-waktu yang telah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Semua hari dalam Dzulhijjah. Namun ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ayat 197 ini juga menjelaskan tentang dilarangnya melakukan ihram haji sebelum bulan-bulan yang tadi disebutkan. Barang siapa yang melakukan ihram sebelum bulan tadi, maka hendaknya yang memulainya dengan umroh. Nah, lalu ada faradha fihinnal hajj. Barang siapa yang melakukan niatnya dalam bulan itu akan menunaikan haji, maka ia diharuskan untuk menyelesaikan hajinya. Lalu ada fala rafatha, maka tidak boleh rafat. Masuk rafat di sini yakni berjima atau berkata-kata liar kepada perempuan. Lalu ada fusuk, berbuat fasik, yakni keluar dari batasan-batasan syariat, baik itu melakukan hal yang haram saat berihram seperti mencukur saat di luar baik ataupun saat di luar berihram seperti berzina, melakukan kezaliman, dan pendapat lain pun mengatakan bahwa fasik di sini adalah mencaci maki. Lalu ada mufradat wala jidala, berbantah-bantahan, yakni berdebat dan berselisih. Jadi diharamkan ketika berihram haji, dilarangkan tadi berzina, berbuat kezaliman, mencaci maki yang menimbulkan perpecahan atau perdebatan di antara kaum muslimin. Lalu di ayat 198 ada tabtagu fadla, mencari keuntungan atau rezeki pada musim haji, yakni melakukan perdagangan saat musim haji. Pendapat ini beberapa pendapat memperbolehkan bahwa tidak ada dosa saat melakukan perdagangan dalam kegiatan berhaji. Lalu ada faidah afatum min Arafat, apabila kamu telah bertolak dari Arafah menuju Musdalifah, di sini setelah wukuf di Arafah pada waktu haji, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Lalu ada mufradat qadaitum manasikakum, apabila telah menyelesaikan haji, menyelesaikan ibadah hajimu. Nah, kata manasik di sini berasal dari kata mansaki, yaitu ibadah-ibadah dalam haji. Apabila sudah melakukan ibadah-ibadah haji seperti melempar jumroh, menyembelih hewan, mencukur rambut, dan tawaf. Lalu ada hasanah. Hasanah di sini berarti kebaikan dunia, apa yang diminta oleh orang-orang yang saleh dunia, baik berupa barang atau meminta rezeki ataupun istri ataupun suami saleh yang salehah. Dan akhirat, kebaikan yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Lalu wakina, nah kina di sini maknanya peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu ada nasibun, bagian dari apa yang mereka usahakan, jadi bagian yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakan kebaikan, maka Allah SWT membalas mereka juga dengan kebaikan di akhirat nanti. Nah, lalu di sini ada asbab an-nuzul dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 hingga 202. Nah, ayat 197 ini menurut satu riwayat orang-orang Yaman apabila naik haji tidak membawa bekal. Nah, maksud bekal di sini selain makanan minuman adalah bekal ketakwaan dan keimanan yang cukup hingga akhirnya membebani orang-orang di sekitarnya. Tidak dibekali ketakwaan terhadap Allah SWT. Maka turunlah ayat ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas. Lalu ada asbab nuzul ayat 198. Menurut satu riwayat, pada zaman jahiliyah terkenal pasar-pasar yang bernama Uqad, Majnah, dan Dzul Majas. Nah, kaum muslimin merasa berdosa apabila berdagang di musim haji di pasar itu. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Nah, awal ayat 198 yang membenarkan mereka berdagang pada musim haji diriwayatkan oleh Al-Bukhari bersumber dari Abbas. Nah, menurut riwayat lain Abi Umamah At-Taimi bertanya kepada Ibnu Umar, menjawab,
pernah seorang laki-laki bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Yang seketika itu juga turun laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Rasulullah SAW memanggil orang itu dan bersabda, kamu termasuk orang yang menunaikan haji. Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya yang bersumber dari Abi Umamah At-Taimi. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya Uqad, Majinah dan Bil Majas adalah pasar pada masa jahiliyah. Mereka merasa berdosa untuk berdagang pada musim haji, maka turunlah ayat 198 ini. Dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki atas perniagaan dari Rabbmu, yaitu dalam musim haji. Nah, hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan yang lainnya dari Sufyan bin Uyainah, dan Abu Dawud yang lainnya juga meriwayatkan dari Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Ibnu Abbas yang berkata, mereka sangat takut untuk berjual beli dan berdagang pada musim haji. Mereka mengatakan bahwa musim haji adalah hari-hari untuk berzikir. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, dan tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki atau keberanian dari Rabbmu. Dan firman-Nya fa iza afatum min arafatin fazkurullah. Apakah apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Nah, lalu ada ayat 199. Nah, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedang orang-orang Quraisy wukuf di lembahnya, yaitu di Musdalifah. Maka turun ayat 199 ini yang mengharuskan wukuf di Arafah. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Jabir yang bersumber dari Asma binti Abu Bakar, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang Arab wukuf di Arafah, sedang orang-orang Quraisy wukuf di lembahnya di Musdalifah. Maka turunlah ayat 199 ini yang mengharuskan wukuf di Arafah. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Asma binti Abi Bakar. Selanjutnya ayat ke-200, Mujahid meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang Arab ketika kembali dari haji singgah ke Jamrah, tempat melimpahnya jumroh, dan menyebut-nyebut nenek moyang serta amal perbuatan mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Ibnu Abbas berkata, orang-orang biasa mendatangi tempat pelempahan jumroh ini dan berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ini penuh dengan hujan, panen melimpah, tahun penuh karunia, dan kemudian mereka menyebut sedikit pun urusan akhirat. Lalu Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 200 ini. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersama dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang jahiliyah wukuf di musim pasar. Sebagian dari mereka selalu membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah membagi-bagikan makanan, menunaikan beban, serta membayarkan diat atau dana orang lain. Padahal seharusnya saat wukuf ataupun melepas jumroh, berzikir kepada Allah SWT itu harus melebihi membangga-banggakan nenek moyang mereka, karena nenek moyang mereka pun diberikan nikmat oleh Allah SWT. Maka turunlah ayat ke-200 ini. Nah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid bahwa orang-orang di masa itu apabila telah melakukan manasik, berdiri di sisi jumroh menyebut-nyebut jasa nenek moyang di zaman jahiliyah. Maka Allah menurunkan ayat ke-200 ini. Lalu asbab nuzul ayat 201 dan 202. Setelah kejadian yang tertera tadi pada ayat 200, datanglah golongan lain, yakni orang-orang beriman yang memohon, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, maksud di sini ini perbandingan antara ayat 200 dan 201-202 ini, bahwa saat orang-orang jahiliyah berdoa, mereka hanya meminta urusan dunia dan sedikit meminta urusan akhirat, dan banyak membanggakan jasa nenek moyang mereka. Padahal seharusnya di ayat 201 dan 202 dijelaskan bahwa perbanyaklah pula permintaan untuk akhirat, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta lindungilah dari siksa neraka. Dan seharusnya berzikir dan membangga-banggakan Allah itu harus lebih besar dibandingkan membangga-banggakan jasa leluhur, karena leluhur kita pun diberikan kenikmatan dan semua perbuatan mereka pun atas izin Allah SWT. Lalu di sini ada pendapat para mufassir mengenai surat Al-Baqarah ayat 197 hingga 202. Di sini kita membahas 197 terlebih dahulu. Nah, dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan bahwa ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang sudah diketahui sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka barang siapa yang telah berniat haji dan telah masuk bulan-bulan yang tadi disebutkan,
maka ia harus memelihara etika hajinya, yaitu diantaranya bahwa seorang dilarang menggauli istrinya, mencaci maki, dan perbuatan zalim lainnya yang menimbulkan perselisihan. Nah, dengan tujuan yang berihram menjadi suci bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan dan akan memberikan balasannya. Nah, lalu berbekalah untuk akhiratmu, untuk berihram ini. Maksudnya berbekal untuk akhirat ini adalah bertakwa serta menjauhi larangan Allah SWT. Itulah bekal yang terbaik untuk kalian. Adapun dalam tafsir Al-Muyassar, waktu haji itu adalah bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, lalu ayat 198 dalam Al-Misbah menafsirkan, sebelum ada di antara kalian merasa bersalah jika melakukan perniagaan atau perdagangan dan mencari rezeki pada musim haji, sebenarnya kalian itu tidak berdosa untuk melakukan hal itu. Maka berniagalah dengan cara yang telah disyariatkan dan carilah karunia dan ridha Allah Ta'ala atas perniagaan itu. Nah, apabila para haji telah beranjak dari dari Arafah setelah melakukan wukuf dan mereka telah tiba di Musdalifah pada malam Idul Adha, maka hendaknya berzikir pada Allah. Nah, berzikir pada Allah di Al-Mash'ar Al-Haram di Bukit Musdalifah. Nah, hendaknya mereka berperbanyak tahlil, yaitu la ilaha illallah, dan memperbanyak talbiyah dan takbir Allahu Akbar, dan pujilah nama Allah SWT. Nah, adapun dalam tafsir Al-Muyassar, ayat ini ditafsirkan bahwa tiada dosa bagi mereka yang mencari rezeki atas melalui jual beli di hari-hari haji. Bila kalian bergerak setelah terbenam matahari di Arafat pada wukuf haji pada hari ke-9 Dzulhijjah, berzikirlah kepada Allah dengan tasbih, talbiyah, dan doa di Al-Mash'aril Ahram. Ingatlah Allah yang telah memilih kalian, padahal sebelumnya kalian dalam kesesatan dan tidak mengerti apa-apa. Lalu dalam tafsir Al-Jalalain, tidak ada dosa bagi kamu untuk mengusahakan rezeki dari Tuhanmu pada musim-musim haji, seperti penafsiran dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, baik. Lalu kita masuk ke ayat 99. Dalam tafsir Al-Jalalain ditafsirkan, kemudian bertakwalah kamu wahai orang-orang Quraisy dari tempat bertolak di Malaysia. Maksudnya tempat bertolak di sini adalah Arafah dengan jalan wukuf bersama. Nah, sebelum itu biasanya mereka wukuf di Musdalifah. Atau kemudian itu menunjukkan urutan, dan mohonlah ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Dalam Al-Muyassar bahwa hendaknya bergerak kalian dari Arafah, di mana Ibrahim bergerak meninggalkan dalam keadaan menyelisihi orang-orang jahiliyah yang tidak wukuf di sana. Mohonlah kepada Allah agar Dia mengampuni dosa-dosa kalian. Pun dalam Al-Misbah menuturkan bahwa dahulu sekelompok orang Arab dari kabilah Quraisy tidak berwukuf di padang Arafah seperti kabilah-kabilah lain. Padahal mereka tahu tempat itu adalah tempat wukuf Ibrahim. Mereka tidak melakukan wukuf itu karena didorong rasa superioritas karena domisili mereka di situ, di tanah haram. Mereka pun mengklaim dengan tidak wukuf itu mereka melakukan salah satu pengejawatan sikap hormat mereka terhadap tanah haram. Sebab dengan pergi ke Arafah mereka merasa telah meninggalkan tanah haram, maka Allah menurunkan ayat ke-199 ini. Selanjutnya ayat ke-200. Nah, pendapat para mufassir salah satunya di Al-Jalalain dikatakan bahwa apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, telah melempar jumrah, Aqabah, telah tawaf, telah berada di Mina, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyangmu itu untuk membangga-banggakan mereka. Nah, bahkan dikatakan maksud lebih di sini tuh saat orang-orang jahiliyah membanggakan nenek moyang mereka, dan saat setelah haji kita yang haji harus membanggakan Allah melebihi orang-orang jahiliyah membanggakan nenek moyang mereka terdahulu. Nah, dalam Al-Muyassar dikatakan bahwa bila kalian telah merampukan ibadah haji kalian, perbanyaklah zikir kepada Allah seperti kalian menyebutkan kebanggaan kepada leluhur kalian di akhirat, karena mereka tidak membanggakan leluhur kalian, bahkan lebih besar dari itu. Nah, orang-orang yang hanya berdoa untuk dunia tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, karena mereka tidak mengharapkannya dan hanya meminta sebatas dunia saja. Nah, adapun Quraisy menuturkan dalam Al-Misbah, apabila telah menyelesaikan ibadah haji atau manasik haji kita harus meninggalkan berbangga-bangga terhadap leluhur, di mana orang-orang jahiliyah terdahulu melakukannya, menyebutkan dan kita harus menyebutkan dan melakukan nama Tuhan kita Allah SWT. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah lebih banyak dari membanggakan leluhur terdahulu. Seperti itu. Lalu selanjutnya di ayat 201,
dalam tafsir Al-Muyassar bahwa di antara manusia ada orang-orang yang beriman. Mereka itu berdoa seperti berilah kepada kami keselamatan, rezeki, amal soleh, dan berikanlah surga kepada kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Nah, doa ini itu termasuk doa yang komprehensif, karena dari sini Nabi sering mengucapkan sebagaimana diriwayatkan dari dalam As-Sahihain. Adapun dalam tafsir Jalalain, ayat ini ditafsirkan dan di antara mereka ada pula yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, yaitu artinya nikmat di dunia, dan kebaikan di akhirat, yaitu surga, dan peliharalah dari kami siksa api neraka. Dan berharap itu maksudnya berharap tidak memasuki neraka. Lalu di ayat 202, Jalaluddin Al-Muhaddits dan Jalaluddin Asyuyuti itu menuturkan di dalam Jalalain mereka orang-orang itu mereka itu adalah orang-orang yang mendapat bagian maksudnya bagian isinya adalah pahala dari apa yang mereka usahakan, yaitu amal dari haji dan doa yang baik, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, di sini dalam keterangan sebuah hadis, Allah melakukan sebuah hisab bagi seluruh makhluknya tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Lalu pendapat lain tentang ayat 202, Al-Muyassar menafsirkan bahwa orang-orang yang mengucapkan doa dia akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka kerjakan, dan Allah adalah pemilik hisab yang cepat. Masuk pemilik hisab yang cepat tadi sebelumnya dijelaskan bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu menghisab semua makhluknya, seluruh makhluknya tidak lebih dari setengah hari waktu dunia gitu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak dari kelompok kami materi yang masih kekurangan, karena kami pun masih dalam tahap pembelajaran. Mudah-mudahan dari presentasi ini banyak ilmu yang akan didapatkan dari halayak ramai yang akan menontonnya, dan mudah-mudahan ini juga hasilnya menjadi amal bagi kami yang mempresentasikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.